Kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat LPM Solidaritas yang sudah menyediakan ruang dan waktunya. Terima kasih buat kajian FMN. Berbicara tentang Hari Tani Nasional, kita akan berbicara tentang rakyat Indonesia yang mayoritas, karena mayoritas rakyat Indonesia adalah kaum tani. Kondisi kaum tani hari ini seperti ayam yang mati dalam lumbung padi. Kenapa? Karena petani hari ini ditindas secara kebudayaan, ditindas secara ekonomi, dan ditindas secara politik. Dan bagaimana penindasan itu terjadi, sebetulnya kita harus berbicara kembali ke sejarahnya. Bagaimana negara ini mulai memproklamirkan kemerdekaannya. Pada 1945 Indonesia itu memproklamirkan kemerdekaannya itu untuk memutus ikatan politik yang menjajah dari kolonial Belanda. Tetapi hal itu hanya jadi satu awalan. Itu bukan sebagai suatu akhir dari suatu perjuangan memerdekakan suatu masyarakat yang kita sebut rakyat pada depannya. Nah, apa sih yang sebetulnya mengikat selanjutnya? Yang mengikat adalah hubungan-hubungan ekonomi yang itu didasari atas ketimpangan-ketimpangan dan keadilan sosial yang tidak tepat. Seperti kita bahasakan adalah kemerdekaan yang belum sepenuhnya merdeka. Nah, bagaimana memutus ketimpangan ekonomi tersebut? Maka para founding father kita, pada politisi kita yang dulu pernah ada, itu merumuskan suatu undang-undang pokok agraria. Undang-undang pokok agraria pada intinya itu adalah seruan politik bagaimana tanah untuk rakyat. Kenapa tanah untuk rakyat? Karena memang dominasi ekonomi yang hari ini bercokol itu semua bersumber dari penguasaan tanah, penguasaan agraria. Agraria bukan sekedar lahan yang kita garap untuk pertanian. Agraria bukan sekedar bagaimana cara bercocok tanam. Agraria adalah manifestasi dari politik. Politik siapa? Ya hari ini yang kita bicarakan. Bagaimana hukum-hukum agraria, bagaimana praktek-praktek agraria, bagaimana kebijakan-kebijakan agraria hari ini tidak berpihak pada kaum tani. Berpihak pada siapa? Kita tahu dari Sabang sampai Merauke, di sana ada perkebunan, ada pertambangan, ada industri-industri, ada pabrik-pabrik yang bernilai sangat luar biasa, dan hari ini itu dikuasai oleh kepentingan pemodal dan asing. Data dari KPK terakhir, pengemplangan pajak aja dari pertambangan dan dari perkebunan besar itu mencapai 20.000 triliun. Sedangkan APBN kita adalah 1.700 triliun. Bisa dibayangkan bagaimana kalau misalnya dari pajak itu aja tidak dikemplang, bagaimana kita bisa membangun kemandirian yang sepenuhnya. Maka dari itu penting sekali kita menyerukan kembali tanah untuk rakyat. Kenapa? Karena sebetulnya kembali ke kebijakan tanah yang akan berkontradiksi tentang penguasaan tanah itu adalah petani dengan pemodal atau pemodal besar asing atau imperialis tersebut. Kawan-kawan mahasiswa tidak akan berkontradiksi langsung dengan itu, dengan imperialisme terkait dengan penguasaan lahan. Teman-teman buruh tidak akan berkontradiksi langsung terkait penguasaan lahan. Tetapi petanilah yang akan berkontradiksi langsung terkait kebijakan penguasaan lahan tersebut. Petanilah yang akan digusur, dicabut akar kebudayaannya, dicabut ekonominya oleh penguasaan lahan yang tidak berpihak pada mereka. Dan ini dibiarkan oleh negara, ini dibiarkan oleh pemerintah.
Ini yang kita sebut sebetulnya kebijakan agraria ini, dia harus didasari pada suatu statement politik, pada suatu gambaran politik tertentu. Yang pertama, dia harus kebijakan agraria ini tidak berpihak atau memungkinkan untuk kepentingan pemodal besar asing. Ini yang pertama. Artinya kita bicara tentang nasionalisme baru. Kita bicara tentang nasionalisme yang tidak lagi memerdekakan, memproklamasikan Indonesia, tapi kita berbicara tentang nasionalisme di mana kita berpihak pada kepentingan tani, berpihak pada tanah ini bukan miliknya pemodal, tapi buat diakses terhadap rakyat pada seluruhnya. Itu nasionalisme baru. Yang kedua, kita bicara tentang anti feodal. Anti feodalnya gimana? Bagian kita berbicara bahwa tidak boleh ada penguasaan tanah secara luas yang dimiliki segelintir golongan. Sementara di satu pihak petani sangat membutuhkan tanah. Luasan lahan yang dimiliki petani di Jawa itu tidak sampai setengah hektar rata-rata per orang. Dan teman-teman yang di pertanian bisa mengukur kira-kira berapa hasil yang mereka dapatkan tiap kali panen. Kalau misalnya dengan luasan sebesar itu. Dan bisa dikaitkan dengan penghidupan kawan-kawan hari ini, kehidupan kawan-kawan hari ini, kira-kira bisa nggak mereka menyekolahkan anaknya, bisa nggak mereka mendapat akses pendidikan, kesehatan, dan bisa nggak mereka bisa sejahtera dengan luasan itu. Di satu sisi, di Jawa perhutani memiliki tanah 20% dari luasan Pulau Jawa. Inilah feodalisme. Inilah ketimpangan agraria. Dan feodalisme itu bentuk yang lain ketimbang dulu. Yang dulu mungkin petani membawa pikul-pikul gabah kepada bupati, kepada camat. Yang sekarang feodalisme itu membawa berton-ton batu bara berjuta-juta ton, membawa berjuta-juta ton bahan mentah perkebunan. Feodalisme itu membawa berkapal-kapal minyak bumi kita. Ini yang kita sebut semi feodal. Sejenis feodalisme tapi baru, buat bukan kepentingan lokal, tapi feodalisme buat kepentingan industri asing. Maka selanjutnya statement politik kita adalah harus membangun kebijakan agraria yang anti feodal, apapun bentuknya itu. Baru setelah itu bisa terlaksana, baru setelah nasionalisme itu bisa kita tumbuhkan kembali lewat pengelolaan agraria yang tidak berbasis pada kepentingan asing. Minyak kita bukan buat kepentingan asing, batu bara kita bukan kepentingan asing, emas kita bukan buat kepentingan asing, nikel dan boksit kita bukan buat kepentingan asing. Dan kita bisa berbicara bahwa tidak ada lagi penguasaan lahan yang luas hanya untuk kepentingan asing. Baru kita bicara tentang bagaimana membangun industri pertanian, bagaimana kita berbicara tentang bagaimana mengintensifikasi pertanian. Bagaimana kalau tidak seperti itu? Maka ilmu pertanian yang teman-teman punya ke depannya itu hanya akan jadikan ilmu buat memperbesar korporasi pangan. Teman-teman akan jadi budak-budak korporasi pangan. Seperti di Papua misalnya, ada 2 juta hektar lahan yang dibuka oleh pemodal asing, dan itu untuk tanam beras, dan beras itu dikirim kembali ke negara asalnya. Sementara rakyat Papua kemiskinan dan kelaparan demikian rupa. Ya, bagaimana cara kita memulai hal tersebut? Maka segenap rakyat Indonesia hari ini sebetulnya nasibnya bergantung pada gerakan tani. Kenapa? Teman-teman bisa bicara anti Amerika, teman-teman bisa bicara boykot produk-produk asing, tapi itu tidak menyelesaikan problematikanya. Selama kapital-kapital asing ini bisa manifestasi lewat perkebunan, lewat pertambangan, lewat pabrik-pabrik, maka mereka tidak akan mati, mereka tidak akan kalah. Dan hanya kaum tani yang sebetulnya bisa melawan itu semua. Kenapa? Karena jumlah yang besar, mereka mayoritas.
dan mereka akan berkontradiksi langsung dengan manifestasi modal asing tersebut. Misalnya PLTU di Batang hari ini. PLTU di Batang itu adalah modal Jepang, di mana Jepang itu sampai mendepresiasikan yennya agar bisa mengekspor kapital ke Indonesia. Bayangkan kalau misalnya proyek senilai triliun tersebut bisa digagalkan oleh gerakan tani, maka dominasi asing yang kita harapkan runtuh itu akan segera terjadi. Itulah kenapa sebetulnya nasib seluruh rakyat Indonesia itu bergantung pada gerakan tani yang maju, yang punya orientasi nasional dan anti feodal. Nah, bagaimana sikap kita sebagai pemuda mahasiswa? Apakah kita juga harus turun ke tani terus melakukan bakti sosial kah, atau mengajari petani cara bercocok tanam yang benar kah, atau apa? Ya, itu juga baik, itu sangat baik. Tetapi yang terpenting bagaimana hari ini kita punya orientasi bergerak, mungkin teman-teman LPM atau teman-teman FMN bergerak juga mendukung politik tersebut, membangun politik tersebut. Satu aktivitas ekonomi mungkin kita bisa menyelamatkan satu desa, satu kecamatan, mungkin kita bisa membantu mereka satu kecamatan. Tapi satu keputusan politik yang tepat, kita bisa mengubah nasib jutaan orang. Dan dengan pengetahuan kita tadi itu, bagaimana kita mengubah politik tersebut? Hari ini kaum tani tidak butuh solidaritas kawan-kawan yang tidak bicara tentang penindasan mereka. Saya berani jamin itu. Ketika kita datang ke desa, mungkin kita hanya akan merepotkan mereka dengan sangat baiknya, dengan kemiskinan yang mereka udah ada, mereka tetap menyediakan makan buat kawan-kawan. Mereka tidak butuh itu sebetulnya, tapi itu jadi hasrat orang perkotaan untuk melihat pertanian dan ikut seakan-akan ikut membantu mereka. Mereka terpaksa, tapi tidak butuh itu. Yang mereka butuhkan jelas adalah dukungan politik melawan musuh-musuh mereka. Yang mereka butuhkan bagaimana cara menghancurkan dominasi perhutani di Jawa, menghancurkan dominasi Sinarmas di Sumatera dan di Kalimantan. Itu yang mereka butuhkan sejatinya. Karena mereka sudah bisa hidup dari ribuan bahkan ratusan tahun yang lalu. Mereka sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak seperti kita yang masih bergantung. Tetapi kebutuhan hidup mereka itu yang mereka sekarang dirampas. Kemandirian mereka yang dirampas. Oleh siapa ya? Oleh musuh-musuhnya. Kita mengenal revolusi hijau, di mana dulu petani-petani sudah punya lumbung, sudah bisa membenihkan bibit-bibit unggulan. Dengan revolusi hijau terus semua itu hancur, diganti pupuk-pupuk kimia, bibit-bibit transgenik, dan terus dengan biaya mereka keluarkan, mereka tidak bisa membangun lumbungnya kembali. Mereka dicabut kemandiriannya, dan itu karena politik yang imperialisme dan feodalisme yang bercokol tadi itu. Jadi kalau kita mau membantu petani, kita mau ikut membantu diri kita sendiri, memerdekakan rakyat Indonesia secara sejati, maka kita harus bangun itu politik nasional demokratik tersebut, yang anti imperialisme dan anti feodalisme. Karena mereka tidak butuh lagi ilmu-ilmu tentang pertanian. Mereka akan mendapatkan ilmu tersebut. Kenapa? Karena mereka berpraktek sehari-hari. Mereka kan meniteni, oh Pak, aku nanam seperti ini, kalau aku nanam seperti ini. Mereka kan bisa meningkatkan produksi, tapi mereka butuhkan lahan. Yang mereka butuhkan bagaimana mereka bisa mengkonsolidasikan ilmu pengetahuannya lewat organisasi-organisasinya, yang selama ini dicegah. Bahwa petani ingin mengkonsolidasikan ilmu di pedesaan itu dicegah. Jangankan ilmu-ilmu yang diajarkan secara formil, ilmunya mereka sendiri itu dihambat untuk bisa diakumulasi kemenangan-kemenangan ilmu pengetahuannya. Itu yang kita butuhkan untuk membangun negeri ini. Itu yang kita butuhkan untuk benar-benar memerdekakan kembali rakyat kita.
bahwa kita mulai dengan satu semboyan, kita kembalikan buat tanah untuk rakyat, bukan sekedar pertanian untuk petani, bukan sekedar itu. Bicara agraria ini nggak sekedar bagi-bagi tanah. Bicara land reform ini bukan sekedar bagi-bagi tanah, bagi-bagi bibit, bagi-bagi pupuk, bukan sekedar itu. Sampai kapan petani jadi pengemis di atas produksinya sendiri? Tapi bicara tentang land reform yang sejati, kita bicara bahwa tidak ada lagi kepentingan asing di tanah Indonesia. Tidak ada lagi kepentingan feodalisme yang bercokol di tanah Indonesia. Maka dengan itu, semua akumulasi kekayaan Indonesia ini kan jatuh ke tangan rakyatnya. Itulah land reform sejati. Gerak dialektika sejarah membuktikan bahwa hanya dengan gerakan rakyat suatu perubahan bisa dicapai. Maka hari ini semua mahasiswa harus bergabung bersama gerakan rakyat yang lain. Harus terkoneksi. Tidak ada lagi pahlawan-pahlawan mahasiswa dari kota datang karena mereka bukan agen perubahan. Mereka adalah budak-budak yang hari ini diciptakan oleh dunia pendidikan untuk memberi buruh terdidik yang murah. Pekerjaan sejati adalah membangun pedesaan, membangun politiknya, yang utama membangun ekonominya, membangun kebudayaannya. Terhubungnya teman-teman dengan gerakan pedesaan, itulah gerakan sejati. Itu yang bisa memerdekakan rakyat Indonesia. Ya, saya pikir terkait semboyan Hari Tani Nasional Tanah untuk Rakyat itu akan kita gelorkan kembali bersama-sama. Kita akan kembangkan kembali bagaimana geraknya, bagaimana wujudnya. Maka sejarah akan kembali berulang bahwa kaum muda yang akan memimpin suatu perubahan, yang akan didukung, akan menjadi soko gurunya adalah kaum tani. Demikian saya pikir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.